Mari kita berdoa bersama sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami datang dalam sukacita karena Tuhan melayakkan kami hadir bersama-sama di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Matius 18, ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian ini secara berbalasan. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-21. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-22. Kita bergantian hingga ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadarkannyalah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini meraih pengampunan Tuhan. Saya menyiapkan sebuah presentasi PowerPoint untuk kita bisa ikuti bersama pada pagi hari ini. Kita telah membaca bagian firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini kalau kita perhatikan dimulai dengan bagian yang disampaikan oleh Petrus yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali?" Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kira-kira Petrus bertanya hal seperti ini? Menarik memperhatikan di dalam budaya Yahudi pada waktu itu ternyata ada kebiasaan bahwa hanya 3 kali, sebanyak 3 kali itulah yang menjadi seperti batasan mengampuni sampai 3 kali. Jadi waktu Petrus datang, Bapak Ibu Saudara, dan bertanya apakah sampai 7 kali, mungkin Petrus berharap dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Wow, ini lebih dari yang biasanya dikenal pada masa itu. Tapi kalau saudara memperhatikan respon Yesus, justru respon Yesus menunjukkan bahwa pengampunan yang sejati seharusnya tidak memiliki batasan. Angka 7 dalam budaya orang Ibrani menjadi angka sempurna biasanya. Sehingga waktu berkata 70 kali 7, bukan sekadar kita hitung menjadi 490 kali saudara, tetapi menjadi sebuah penegasan. Seharusnya ini adalah pengampunan yang tidak memiliki batasan. Jawaban Yesus yang kita sudah lihat tadi, ya, bukan berarti ada batasan tertentu sebelum kita berhenti mengampuni. Kita seharusnya selalu siap mengampuni tanpa memandang berapa kali seorang telah berdosa kepada kita. Bapak Ibu, bahasan pagi ini mudah didengar, mudah dihotbahkan, tapi realitanya sulit dilakukan. Karena itu hanya kekuatan anugerah dari Tuhanlah yang memampukan kita bisa bertahan dan melakukan bagian firman ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam sebuah retret, ketika di akhir retret itu ada seorang ibu yang datang kepada saya. Ini ibunya penampilannya Kristen sekali, tante ini. Pakai kalung salib, tampilannya Kristen, lalu dia bilang, "Pak Pendeta, boleh saya ngobrol sama Pak Pendeta?" "Oh, silakan, Bu." Lalu kemudian dia mulai cerita. Awal ceritanya saja bikin saya kaget. "Pak Pendeta, saya ini orang baik, Pak Pendeta." Kalau orang baik ya sudah, kita tutup doa kan, selesai ya. Tapi kemudian dia bilang, ternyata singkat cerita dia ditipu oleh rekan dagangnya. Jadi mereka berdua sama temannya, ibu ini punya teman baik, mereka buka usaha. Lalu kemudian entah bagaimana, lalu kemudian temannya ini menipu dia. Dan kemudian ibu itu berkata, "Aduh Pak Pendeta, saya itu orangnya baik. Saya itu orangnya percayaan sekali sama orang. Tapi maaf Pak, sekali saya dikecewakan Pak, nggak bisa saya Pak."
U-nya panjang saudara. Saya ingat kalimat itu, lalu dia bilang, saya itu baik Pak. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi Pak, kalau orang jahat sama saya Pak, saya juga bisa lebih jahat sama dia. Saya sampai mikir, ini tante Kristen tapi bertanduk ya. Banyak orang Kristen merasa dia kalau sudah disakiti maka tidak ada cara lain. Sakiti balik. Ini dunia yang keras Pak Pendeta. Bahkan tidak jarang kita melihat yang namanya sakit hati diturunkan ke anak cucu. Suka gitu ya. Ingat ya, betapa sakit kita dibikin sama ommu itu. Natalan tidak ada yang datang ke sana. Wah, diturunkan lagi dendamnya sama anak. Memang ada yang bilang ya, dendam itu yang bikin seru katanya. Bapak Ibu coba bayangkan kalau film kungfu, yang bikin film kungfu seru apa? Dendam ya. Makanya panjang serinya. Coba nggak ada dendam. Begitu seri 1 berantem, apa kamu? Wah, kau orang Kristen, aku juga. Ya udah, kita salaman. Dalam Yesus kita bersaudara. 1 seri habis saudara. Dunia mengatakan balaslah. Jangan seperti itu kepada orang yang menginjak kita. Kita tidak boleh, kita harus lawan. Jadi ibu itu kembali lagi dia bilang sama saya susah Pak Pendeta. Kemarin teman saya itu datang minta maaf sama saya. Saya nggak bisa Pak. Salah dia ya, datang nanya sama pendeta. Jadi saya harus bagaimana Pak Pendeta? Ibu ingat Tuhan sudah mengampuni ibu. Ya memang tidak mudah ya. Kalau Tuhan lihat hidup kita saudara, bayangkan kalau Tuhan ngomong, sekali kau bikin salah, saya tidak akan ampuni kamu. Disinilah kita diperhadapkan dengan sebuah realita yang saya katakan tadi, tidak mudah. Ketika Petrus bertanya dengan bangga, berharap mungkin dia dipuji karena dia punya tingkat yang lebih tinggi, tapi ada batasnya sampai 7 kali. Hebat kan saya? Kebiasaannya cuma sampai 3 kali kok. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjawab. Dan bahkan Yesus memberikan perumpamaan saudara. Perumpamaan ini menegaskan apa yang sebenarnya menjadi poin penting pengajaran Yesus yang mau dia sampaikan kepada bukan hanya Petrus tentunya, tapi juga bagi kita murid-muridnya. Saudara, tidak usah saya ulangi, tapi saudara bisa melihat bagaimana cerita tentang seorang hamba yang berhutang kepada raja. Lalu raja itu mengadakan perhitungan. Saudara, berapa hutangnya? Banyak sekali. Nanti saudara cek di Alkitab. Sekarang mungkin udah jarang yang bawa Alkitab cetak ya. Kalau ada Alkitab cetak, lihat di kamus ada yang namanya talenta. Talenta itu saya baca di sini, talenta dalam Perjanjian Baru ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. Itu 6.000 dinar. Ini hitung-hitungan matematika. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Kalau orang zaman itu kerja 1 hari dapat 1 dinar. Berarti 6.000 dinar itu berapa hari? 6.000 hari. Kalau 1 tahun 300 hari kita pukul rata, 1 talenta itu 6.000 dinar berarti upah kerja 20 tahun. Jangan pikir talenta itu murah. Talenta di dalam Alkitab bicara jumlah uang yang sangat besar. Sementara, coba kita lihat lagi tadi, berapa utang orang ini? Bukan 1 talenta saudara. 1 talenta itu uang hasil kerja 20 tahun. Orang ini
Yesus ceritakan berhutang 10.000 talenta. Itu mah nggak sanggup bayar lagi, saudara. Nggak bisa bayar ulang, saking besarnya jumlah itu. Sehingga kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi waktu dia memelas, dia minta, maka Tuhan itu berkata oke, diampuni. Tapi waktu dia keluar, dia lihat temannya. Berapa utang temannya? Cuma 100 dinar. 100 dinar. Dia meminta temannya bayar hutang. Temannya tidak sanggup, dia penjarakan temannya itu. Nah, teman yang lain, ini hamba-hamba yang lihat temannya, lapor sama raja. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Maka saudara perhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus di akhir perumpamaan ini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pengampunan menjadi bagian yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan apa yang kita pelajari sebenarnya sederhana. Orang yang mengampuni adalah orang yang terlebih dahulu telah menerima pengampunan. Forgiven people forgive. Karena kita telah diampuni, maka kita pun dimampukan mengampuni sesama. Inilah kekuatan pengampunan. Saudara, realitanya apa sebenarnya? Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam relasi yang indah satu sama lain. Tetapi realita ini dirusak oleh dosa. Sehingga dosa menjadikan manusia yang diciptakan indah dalam relasi menjadi manusia yang mengalami relasi yang rusak satu sama lain. Bukankah indah sekali waktu Allah ciptakan keluarga? Tetapi di dalam dosa keluarga jadi seperti ini, saudara. Ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Sehingga tidak heran banyak relasi-relasi yang rusak di dalam dosa. Relasi pertengkaran dalam keluarga. Gak usah jauh-jauh, saudara ya, yang dekat dengan kita, yang sehingga menyebabkan banyak di dalam keluarga itu anak menjadi korban. Relasi-relasi yang hancur satu sama lain. Belum lagi di dalam keluarga yang terjadi KDRT, maka tidak sedikit yang menyisakan pilu yang dalam. Kenapa saya bicara keluarga? Karena biasanya konflik, pergumulan, pengampunan mungkin yang pertama dan terutama saudara harus berikan kepada keluarga kita sendiri. Saya ingat dosen psikologi saya pernah ngomong, yang mungkin menyakiti kita itu siapa? Orang yang jauh apa yang dekat? Justru karena dekat. Coba saya tanya, ada nggak Bapak Ibu yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat? Ada? Oh, no, he is too far away. Kejauhan dia. Yang nyakitin kita siapa? Suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua. Wah, makanya ada yang bilang, siapa perempuan paling bahagia di dunia? Hawa, nggak punya mertua. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jauh-jauh dulu lihat ya. Waktu bicara aplikasi firman pagi ini, mari lihat keluarga kita. Jangan-jangan di dalam keluarga banyak relasi-relasi yang sangat menyakitkan. Tapi juga selanjutnya kalau saudara lihat ya, kita ada di dalam dunia, ada persahabatan. Persahabatan yang indah tapi juga bisa jadi persahabatan yang tidak indah. Ketika gosip terjadi, satu sama lain saling berantem. Belum lagi kalau di anak muda sekarang banyak bullying terjadi, menyisakan begitu pahit dan menyedihkan hati bagi banyak anak muda. Makanya waktu bicara pengampunan, saudara,
Mengampuni merupakan salah satu kualitas Kristen yang paling penting. Tapi apa artinya mengampuni? Saudara, kita lihat dulu artinya sebentar ya. Ingat kisah yang Yesus cerita tadi? Kalau saya mengampuni, kalau raja itu mengampuni, maka siapa yang tanggung kerugiannya? Orang itu kan hutang 10.000 talenta. Kalau diampuni, maka siapa yang tanggung 10.000-nya? Yang mengampuni. Makanya seorang yang menulis buku, penulis Kristen bernama Timothy Keller, dia bilang begini: pengampunan adalah suatu bentuk penderitaan yang bersifat sukarela. Dalam mengampuni daripada membalas dendam, Anda membuat pilihan untuk menanggung biayanya atau menanggung kerugiannya. Nah, saudara, ini nggak mudah ya. Ini susah, saudara. Karena waktu saudara bersedia mengampuni, berarti apa yang dia lakukan itu saudara yang menanggungnya. Mungkinkah kita bisa mengampuni? Karena kalau kita lihat seperti ini, inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Siapa yang harusnya dihukum? Kita yang harusnya dihukum. Kita berdosa kepada siapa? Kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi Dia mengampuni kita. Sehingga untuk itu Dia menanggung dosa kita. Waktu Allah mengampuni saudara dan saya, Dia menanggung biaya kerugiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah saya mau ajak kita lihat ayat yang indah ini, tapi sekaligus juga memberikan pengharapan meskipun sulit. Mari baca Kolose 3 ayat 13 sama-sama. 1, 2, ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara perhatikan, kata ampunilah ini bukan saran tapi perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita, ampunilah, bukan saran. Ya tolonglah coba ampuni. No, ini perintah. Siapa yang harus diampuni? Lihat garis bawah berikutnya. Seorang akan yang lain. Selama saudara dan saya masih berinteraksi dengan yang namanya manusia, ada kemungkinan kita mengalami sakit hati. Setiap manusia melakukan yang namanya interaksi satu sama lain. Hasilnya bisa positif, hasilnya bisa negatif. Yang negatif bisa terjadi kesalahpahaman, sakit hati, marah, perkelahian, bisa berakhir pada dendam. Tapi menarik sekali saudara, untuk mengampuni, maka perhatikan kalimat firman Tuhan tadi. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tuhan tidak minta saudara dan saya mengampuni tanpa Dia juga telah memberikan pengampunannya bagi kita. Hanya orang-orang yang telah diampunilah harusnya juga mengampuni. Itulah kekuatan yang diberikan kepada kita. Dari salib Kristus, Dia mengampuni kita, mengampuni saudara dan saya. Pengampunan didasarkan pada pengampunan Tuhan yang tersedia melalui salib Kristus. Dan bahwa pengampunan manusia tidak akan lengkap tanpa sumber vertikal ini. Sebelum saudara mengampuni yang horizontal, terimalah pengampunan dari Tuhan yang vertikal. Jangan cuma minta Tuhan ampuni kita, tapi jadilah orang yang belajar mengampuni sesama. Ingat betapa besarnya pengampunan yang kita terima dari Allah. Harusnya kita binasa, kita sekarang selamat.
mengingat betapa besarnya pengampunan yang kita terima dari Dia, kita seharusnya memiliki hati yang siap untuk mengampuni orang lain tanpa memperhitungkan seberapa sering mereka melukai kita. Kalau saudara sungguh menikmati pengampunan Allah, kiranya kita pun dimampukan mengampuni sesama. Saya jujur takut setiap kali doa Bapa kami, saudara ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Enaknya sampai situ ya. Koma. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan-jangan kalau doa Bapa kami kita cuma sebut depannya ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena sulit Tuhan. Susah Tuhan. Saya cuma mau diampuni, saya tidak mau mengampuni. Kalau seperti itu maka saudara dan saya belum benar-benar mengalami karakter ilahi. Dan akhirnya saya sadar hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk mengampuni sesama. Pengampunan itu beda sama rekonsiliasi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti belajar rekonsiliasi, rekonsiliasi itu dua pihak. Pengampunan itu satu pihak. Kenapa ini penting? Karena di Alkitab rekonsiliasi itu saran. Nanti kalau mau belajar firman Tuhan, rekonsiliasi itu ayatnya ini ya. Saya coba tunjukkan sebentar. Ayatnya ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini saran. Tapi pengampunan perintah. Saya kasih contoh sederhana begini. Di dalam kehidupan yang namanya rekonsiliasi tidak selamanya terjadi. Kalau saya bikin salah sama orang lain, kalau saya sadar saya salah, saya minta maaf. Kalau dia yang disakiti, mengampuni saya sama dia dua pihak terjadi rekonsiliasi. Tapi nggak selamanya begitu. Karena yang nyakitin kita kadang-kadang nggak sadar-sadar ya. Gitu ya. Mertua yang nyakitin terus aja dia jadi mertua kita ya. Ada yang mau ganti mertua? Lalu bagaimana? Belum terjadi rekonsiliasi Pak Pendeta. Oke, kalaupun belum terjadi rekonsiliasi, bisakah mengampuni? Yes. Pengampunan itu bagian kita. Dia berubah tidak berubah, saya yang disakiti Tuhan, saya belajar mengampuni dia. Kita nggak bisa bilang kalau dia berubah baru saya mau ngampunin. Berarti saudara belum mengerti pengampunan. Berkali-kali saudara dan saya bikin salah, Tuhan ampuni. Dan itu menunjukkan waktu kita sadar Tuhan ampuni, terjadi rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi tidak selamanya terjadi. Ada seorang anak benci sekali sama mamanya karena mamanya mau menggugurkan dia. Dia benci mamanya, dia bilang mama tidak baik, dulu mau gugurkan dia. Akhirnya anak ini lahir cacat, tangannya jari nggak lengkap, kaki jarinya nggak lengkap sehingga dia jalannya agak timpang, seorang remaja perempuan. Mamanya berkali-kali minta maaf sama dia. Hatinya keras. Mama jahat, mama jahat. Mamanya ajak dia ke gereja, dia nggak mau. Dia kecewa sama mamanya, dia kecewa sama Tuhan. Anak ini akhirnya tumbuh dalam kepahitan. Mamanya meninggal. Setelah mamanya meninggal, Tuhan jamah hatinya. Anak ini mulai ke gereja. Setelah dia ke gereja, dia ditolong. Dan akhirnya dia sadar, dia harus mengampuni mamanya yang sudah meninggal. Jadi dia ampuni mamanya. Pengampunan bisa terjadi? Bisa. Rekonsiliasi terjadi? Tidak, mamanya sudah meninggal. Saudara bisa lihat bedanya? Rekonsiliasi dua pihak. Alkitab memerintahkan bagian kita apa? Mengampuni satu pihak. Nah mungkin orang yang harus kita ampuni bahkan yang sudah nggak ada dengan kita. Karena itu juga bagian yang Tuhan mau. Saudara tidak tumbuh dalam akar pahit. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teruslah di dalam iman kepada Kristus. Kita harus bertumbuh.
Dan sebagai penutup saya mau kasih saran. Kalau Bapak Ibu dengar gimana ya khotbah pagi ini susah Pak Pendeta. Bukan cuma susah, sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Maka mari mulai. Mulailah dengan berdoa. Doakan orang-orang yang menyakiti kita. Itu langkah awal pengampunan. Apalagi kalau Bapak Ibu bilang, aduh Pak Pendeta saya nggak bisa ketemu dia. Aduh saya marah banget, saya nggak bisa ketemu dia. Oke, tapi saudara bisa berdoa untuk dia. Mulailah dalam doa. Mulailah belajar mengasihi. Butuh proses? Iya. Dan prosesnya bisa panjang. Pendeta Timothy Keller mengatakan kalimat ini. Sulit untuk tetap marah kepada seseorang jika Anda sedang berdoa untuk mereka. Anda merasa superior dan sulit untuk merasa superior jika Anda berdoa untuk mereka. Karena dalam doa Anda mendekati Tuhan sebagai orang berdosa yang diampuni. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Tuhan sudah ampuni saya tidak lebih baik dari dia. Tuhan ampuni dia, saya bisa juga mengampuni sesama. Kalau saudara bilang sulit mengampuni, saudara berarti lebih hebat dari Tuhan ya. Tuhan aja bisa mengampuni. Maka nikmati pengampunannya. Karena pada akhirnya pengampunan itu akan mentransformasi relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dan bahkan dengan diri sendiri. Mari kita pulang menjadi orang-orang yang belajar mengampuni. Bagaimana? Terimalah pengampunan dari Allah yang besar itu, raihlah pengampunan itu. Sehingga saudara dan saya pun boleh jadi agen-agen pendamaian Allah di dalam dunia ini. Amin.